Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan studi kasus analisa metode penelitian pada penjualan alat tulis kantor pada fotokopi paste. Adapun yang disusun oleh yang pertama Rani Angelina Maria, yang kedua saya sendiri Umi Oktaviani, yang ketiga Muleti Saputri, yang keempat Astuti, dan yang kelima Lutfia. Baiklah, langsung saja kelompok kami mempresentasikannya. Nama saya Astuti dengan NIM 1119046. Selama melaksanakan laporan buku ini, penulis telah banyak menerima pengarahan, petunjuk dan saran, serta fasilitas hingga akhir dari penulisan laporan ini. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika, Ibu Wanti Eka Jayanti SPD MPD MSI sebagai dosen mata kuliah metode penelitian kelas 11 4B 30 yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan dalam menyelesaikan laporan ini. Bapak Muhammad selaku pemilik di fotokopi paste yang telah memberikan izin untuk melakukan pengamatan. Orang tua atas dukungan maupun doa. Akhirnya penulisan berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membantu. Meskipun dalam laporan pengamatan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan mendatang. Di masa yang serba cepat ini, penggunaan komputer dan sistem-sistemnya sudah menjadi kebutuhan yang utama dalam rangka meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Setiap proses manual dari perusahaan dapat digantikan oleh komputer karena penyediaan informasi yang lebih canggih serta dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Namun pada kenyataan masih banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem yang belum terkomputerisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan pegawai mengenal hubungan manajemen perusahaannya dengan sistem komputer. Dengan menggunakan komputer, perusahaan dapat melakukan proses penyimpanan data pada komputer lebih aman dan rapi, sehingga mudah menemukan kembali data yang diinginkan dan untuk mengetahui semua aset dan membedakan mana yang milik unit usaha dan mana milik pelaku konsinyasi. Laporan penjualan secara prodik sehingga mengetahui mana barang yang laku dan mana yang tidak. Minimum stok pada barang yang dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti tren penjualan. Fotokopi paste adalah salah satu toko yang menjual perlengkapan alat tulis kantor. Analisa terhadap sistem penjualan barang yang ada dalam toko tersebut dilakukan untuk mengidentifikasikan kelemahan yang ada dan mengusulkan langkah-langkah untuk perbaikannya. Fotokopi paste yaitu toko yang masih bersifat manual atau belum terkomputerisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mengatasi masalah tersebut, di mana sistem tersebut dapat diperkecil tingkat kesalahan dalam pemasukan data dan mempercepat proses pembuatan laporan keuangan sehingga tidak menjadi hambatan dalam pelayanan penjualan.
Maksud untuk mengetahui dan mempelajari sistem kinerja penjualan yang berjalan pada fotokopi paste, menganalisa pelaksanaan proses penjualan pada fotokopi paste. Tujuan ini penulis laporan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian pada semester 4 program Studi Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Metode penelitian yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Saya Mulyati Saputri dengan NIM 11191188. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Metode pengumpulan data. Dalam rangka mengumpulkan data-data atau keterangan yang diperlukan, maka dalam hal ini penulis menggunakan satu wawancara. Wawancara yang dilakukan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap. Dan untuk mendapatkan hal itu, penulis melakukan metode tanya jawab mengenai semua kegiatan yang berhubungan dengan penjualan di fotokopi paste. 2. Pengamatan. Penulis mengumpulkan data secara langsung ke lapangan dengan melihat objek yang diteliti dalam waktu yang bersamaan. Metode ini bersifat umum tapi menyeluruh dan manfaatnya dapat dipakai sebagai dasar untuk meneliti yang lebih baik. Ruang lingkup. Di dalam penulisan laporan makalah ini, penulis membahas tentang analisa sistem penjualan ATK pada fotokopi paste. Mengingat pembahasan di dalam penjualan ATK cukup luas dan agar laporan makalah ini mencapai sasaran, maka ruang lingkup permasalahan penjualan tunai meliputi proses aluran pemesanan barang, proses pembayaran, dan proses pembuatan laporan. Bab 3. Landasan teori. Metode. Pengertian metode. Metode berasal dari bahasa Yunani methods, yang berarti cara agar jalan yang ditempuh sehubungan dengan upaya ilmiah. Maka, metode menyangkut masalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau membuat tersebut. Pengertian penelitian. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan logis dengan mengendalikan atau tanpa mengendalikan berbagai aspek atau variabel yang mendapatkan dalam fenomena, kejadian, maupun fakta yang diteliti untuk mendapat jawaban pertanyaan dari pertanyaan yang diselidiki. Pengertian metode penelitian. Pengertian metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh penelitian dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang ditetapkan tersebut. Pengertian penjualan. Pengertian penjualan tunai. Pengertian penjualan tunai kredit menurut Samrin 2016, penjualan tunai adalah penjualan yang direalisasikan dengan menerima kas pada saat penjualan. Nama saya Umi Oktaviani dengan NIM 11191055.
saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baiklah, langsung saja. Bab 3. Pembahasan 3.1 Tinjauan perusahaan. Dalam pelaksanaan kegiatan rutin di fotokopi paste, terdapat aturan yang ditentukan. Dalam hal ini, struktur organisasi yang menggambarkan garis perintah dan penerimaan perintah. Penulis akan menerangkan riset untuk pembuatan laporan makalah ini sebagai berikut. Yang pertama, 3.1.1 Sejarah perusahaan. Fotokopi paste adalah toko yang bergerak dalam penjualan alat tulis kantor, yang berdiri di Parit Haji Husin 1, nomor 17A. Didirikan oleh Bapak Muhammad. Fotokopi paste merupakan penjualan alat tulis kantor yang berkembang sejak awal tahun 2015. Awal mula berdirinya fotokopi paste ini, saat itu ada 5 orang penanam modal sebagai modal awal dengan masing-masing menanamkan 10 juta untuk berinvestasi. Jadi terkumpullah 50 juta. Buka dari pukul 6 pagi sampai 10 malam. Selang beberapa tahun, salah satu teman yang berinvestasi di fotokopi paste mundur dengan adanya kendala keuangan hingga sisa 4 orang. Lalu di tahun 2017, salah satu teman yang berinvestasi pun mundur juga karena beda pendapat dengan satu dan lain-lainnya, hingga menjadi 3 orang. Tepat akhir tahun 2018, Bapak Muhammad dan kedua temannya bertekad untuk menutup toko fotokopi paste tersebut karena ada beberapa faktor. Namun karena keteguhan dan kegigihan dari Bapak Muhammad, akhirnya fotokopi paste tersebut dibeli oleh Bapak Muhammad sendiri. Dan modal dari investasi teman-temannya dikembalikan oleh Bapak Muhammad. Terlepas dari semua itu, toko fotokopi paste ini tetap berjalan sampai sekarang. 3.1.2 Struktur organisasi dan fungsi. Yang pertama, struktur organisasi. Tentunya sebuah perusahaan harus mempunyai suatu struktur organisasi yang digunakan untuk memudahkan pengkoordinasian dan penyatuan usaha untuk menunjukkan kerangka-kerangka hubungan di antara fungsi bagian-bagian maupun tugas dan wewenang serta tanggung jawab, serta untuk menunjukkan rantai atau garis perintah dan perangkap fungsi yang diperlukan dalam suatu organisasi. Sama halnya dengan toko fotokopi paste yang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama, direktur, lalu kasir, setelah kasir ke karyawan. Adapun tugas dan fungsinya, seperti halnya di dalam sebuah toko fotokopi paste, terdapat bagian-bagian yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelesaikan semua pekerjaannya. Berikut adalah wewenang serta tanggung jawab bagian-bagian yang ada pada fotokopi paste. Yang pertama, direktur sebagai pemimpin yang mengatur jalannya perusahaan agar menjadi lebih baik dan membimbing para karyawan. Yang kedua, kasir melayani pembeli yang ingin membayar atas produk yang sudah dibeli dan bertanggung jawab tentang masalah keuangan laporan kepada direktur. Yang ketiga, karyawan memiliki tugas dan melayani pelanggan, mencatat belanjaan pelanggan, packing barang-barang pelanggan, bertanggung jawab terhadap kebersihan toko. Perkenalkan, nama saya Rani Angelina Maria dengan NIM 11191048. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, tinjauan kasus, proses bisnis, sistem berjalan. Dalam proses berjalan pada fotokopi paste ini, pelanggan datang langsung ke toko untuk membeli barang yang diinginkan. Sampainya di toko, pelanggan akan dilayani oleh karyawan fotokopi paste. Setelah pelanggan sudah memiliki produk apa yang diingin beli, pelanggan diberi nota untuk membayar ke kasir. Kasir akan menjumlahkan total belanja pelanggan dan memberi bukti sudah lunas. Jika pelanggan sudah menerima bukti lunas, pelanggan dapat mengambil barang yang sudah di-packing oleh karyawan. Lalu kasir bertanggung jawab untuk memberikan laporan kepada direktur. Dokumen masuk merupakan proses awal dari kegiatan pada proses penjualan fotokopi paste. Adapun bentuk dokumen masuk tersebut sebagai berikut.
Yang pertama, nota pesanan. Nota pesanan di sini ada nama dokumen, fungsi memesan barang, sumber, tujuan, provinsi barang, media, jumlah rangkap, bentuk. Dokumen keluaran. Dokumen keluaran terdiri dari proses pembayar pembelian ATK pada fotokopi paste. Adapun dokumen keluaran tersebut adalah sebagai berikut: nota pembayaran, nama dokumen, fungsi transaksi pembayaran, sumber, tujuan, profesi penjualan, media, jumlah rangkap, bentuk. Laporan penjualan, nama dokumen, fungsi fotokopi paste, sumber, tujuan, media, profesi restoran, jumlah rangkap, bentuk. Permasalahan pokok dalam kegiatan penjualan sehari-hari. Sistem penjualan yang telah berjalan di fotokopi paste umumnya sudah berjalan dengan baik. Dalam proses penjualan, pelayanan pada konsumen, proses transaksi, pembayaran sampai proses pelaporan, tetapi penulis melihat adanya kelemahan dalam sistem tersebut. Adapun kelemahan adalah sebagai berikut: terjadi miscommunication antara kasir dan karyawan mengenai tulisan pada nama dan nota sehingga melakukan cross-check ulang. Tata letak barang yang sulit terlihat sehingga menyebabkan pelanggan kesulitan mencari barang yang diinginkan. Marketing yang masih menggunakan sistem manual dan hanya menjangkau pelanggan dari sekitar wilayah tersebut. Masih menggunakan sistem manual sehingga data mudah hingga dan rusak. Pemecahan masalah. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis menyarankan: yang pertama, dibuatnya sistem yang dapat mempermudah kasir dan membedakan antara satu dan produk lain. Yang kedua, membuat sistem yang dapat menampung seluruh produk tanpa memakan banyak tempat. Yang ketiga, membuat sistem marketing yang dapat dilihat oleh seluruh pelanggan. Yang keempat, membuat database agar semua dokumen dapat tersimpan dengan rapi. Bab 4, penutup. Dari kesimpulan sebagai akhir dari bab penulis laporan buku ini, maka kami selaku penulis memberi kesimpulan bahwa sistem penjualan fotokopi paste masih kurang baik. Sistem pengolahan informasi masih banyak permasalahan yang harus diperbaiki, antaranya sebagai berikut: dalam kegiatan pencatatan, pemesanan barang, hingga pada tahap pembuatan laporan penjualan masih sering terjadi kesalahan. Masih ada miscommunication antara kasir dan karyawan tentang status dan pelayanan kepada konsumen. Saran penulis sebagai dari akhir bentuk penulis laporan buku ini. Kami akan memberikan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, agar menunjang keefektivitasan yang dapat diambil untuk mengatasi semua permasalahan tersebut hanya dengan mempertingkatkan ketelitian pada para karyawan di fotokopi paste yang bertugas sebagai pencatatan barang. Yang kedua, untuk karyawan fotokopi paste perlunya kedisiplinan yang ditingkatkan agar tidak terjadi keteledoran dalam menginput atau mengoutput data laporan penjualan, sehingga tidak terjadi selisih dalam pengadaan barang. Yang ketiga, sistem akan berjalan dengan lebih baik bila sudah berkomputerisasi sehingga pada proses pembuatan laporan menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat menghemat waktu dan mengurangi masalah yang timbul karena proses kerja yang masih manual. Sekian dan terima kasih.